Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan triks komputer. Jadi di video kali ini teman-teman ya, admin ingin berbagi sebuah video informasi terbaru tentang 5 ketentuan Panselnas soal seleksi P3K Guru 2021, yang mana di sini ada dua hal yang teman-teman harus ketahui, bahwa ada dua poin, yaitu poin 2 dan poin 3 yang sangat menguntungkan honorer. Nah, di sini dilansir di jpnn.com itu hari Jumat hari ini 17 September 2021 pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Jadi informasi ini adalah merupakan informasi yang masih hangat dan sebaiknya teman-teman ketahui untuk langkah kedepannya ya, seperti itu. Jadi di sini ada 5 ketentuan Panselnas soal seleksi P3K Guru 2021. Poin 2 dan 3 itu sangat menguntungkan honorer teman-teman ya. Nah, dilansir di jpnn.com Jakarta, pelaksanaan tes P3K Guru 2021 sudah memasuki hari terakhir teman-teman ya. Jadi hari ini adalah merupakan hari terakhir dan mungkin besok hari Sabtu disesuaikan dengan ketentuan yang ada di Pemkab masing-masing, itu ada ujian susulan. Kalau tidak salah itu hari Sabtu teman-teman ya. Kalau di tempat admin itu ujian susulannya itu hari Sabtu bagi yang berhalangan di jadwal tetapnya, seperti itu. Di sini dari hasil tes sejak 13 sampai 16 September, mayoritas guru honorer tidak memenuhi passing grade, dan ini sudah menjadi pembicaraan atau perbincangan yang cukup viral di media-media sosial, baik itu di Facebook, WhatsApp, dan website, bahwa sebagian besar atau mayoritas guru honorer itu tidak bisa memenuhi passing grade-nya. Hanya segelintir saja yang bisa lolos teman-teman ya. Kalaupun misalkan guru honorer lolos passing grade, itu karena mungkin diperhitungkan berdasarkan afirmasinya, seperti itu teman-teman ya. Ini sudah menjadi perbincangan yang sangat hangat beberapa hari terakhir ini. Di sini kita lanjutkan, namun mereka beruntung ya. Di sini ada kata-kata namun mereka beruntung karena pemerintah memberikan beberapa kebijakan yang memihak kepada guru honorer sehingga membantu kelulusan sebagai P3K. Nah, di sini ada kategori guru honorer yang mendapatkan kebijakan khusus sehingga membantu kelulusan sebagai P3K ASN. Meskipun sebenarnya teman-teman guru honorer tidak lulus passing grade, tapi sebenarnya teman-teman berpeluang untuk lolos menjadi guru P3K berkat kebijakan yang diberikan pemerintah atau Kemendikbudristek dalam hal ini. Di sini kita lanjutkan teman-teman, di antara kebijakan yakni yang pertama itu adalah kesempatan tes 3 kali. Nah, di sini ini yang menjadi keuntungan untuk semua guru honorer negeri ya, karena mendapatkan kesempatan 3 kali, mulai dari tes pertama, tes kedua, dan tes ketiga, tentunya seperti itu. Dan untuk semua guru honorer ada istilah pemberian afirmasi ya. Jadi teman-teman tentunya sudah paham afirmasi-afirmasi yang diberikan pemerintah kepada rekan-rekan guru honorer yang memenuhi syarat atau target, seperti itu ya. Di sini meski begitu ada beberapa ketentuan yang harus diperhatikan peserta seleksi P3K Guru 2021. Nah, di sini memang ada semacam istilahnya ketentuan-ketentuan yang harus teman-teman guru honor pahami ya. Yang pertama, ketentuan pertama yang harus teman-teman pahami tentunya adalah satu, penetapan kelulusan ya. Di sini penetapan kelulusan di sini dijelaskan oleh PLT Kepala Badan Kepegawaian Negara BKN Bima Haria Wibisana selaku Ketua Panitia Seleksi Nasional Panselnas Calon Aparatur Sipil Negara CASN menyatakan penetapan kelulusan tes P3K Guru berdasarkan formasi. Nah, di sini kami sudah membahas sebelumnya bahwa di video kemarin teman-teman ya, admin sudah membahas tentang penetapan kelulusan tes P3K Guru 2021 itu berdasarkan formasi. Jadi di sini mereka hanya akan berkompetisi dengan sesama peserta yang mendaftar di formasi jabatan tersebut di satu instansi. Berarti seperti itu teman-teman ya, mereka hanya akan berkompetisi dengan sesama peserta yang mendaftar di formasi jabatan tersebut di satu instansi. Itu mengenai penetapan kelulusan teman-teman ya. Itu berarti dalam satu sekolah disitulah terkadang akan terjadi persaingan teman-teman ya, baik sesama guru sekolah induk ataupun pelamar dari sekolah lain. Itu maksudnya seperti itu.
Nah, kita lanjut di ketentuan yang kedua dari Panselnas yang sudah dirilis secara resmi di sini, diliput langsung oleh media terkenal di Indonesia yaitu jpnn.com. Di sini ada ketentuan kedua adalah skor murni real time. Nah, ini yang dinanti-nantikan oleh teman-teman guru honorer. Di hari pertama banyak yang kecewa karena tidak lulus passing grade, padahal sebenarnya tidak perlu kecewa dulu. Karena tentunya bagi teman-teman yang memiliki afirmasi, maka skor murni real time itu bisa dijumlahkan atau ditambahkan dengan afirmasi teman-teman, seperti itu ya. Dikatakan oleh Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN Suharmen menjelaskan semua skor nilai yang keluar setelah peserta menyelesaikan tes P3K guru itu merupakan hasil murni teman-teman ya. Itu merupakan hasil murni yang artinya belum ditambahkan dengan afirmasi. Nah, sekali lagi hasil tes teman-teman kemarin itu masih bersifat murni, artinya belum sama sekali ditambahkan dengan afirmasi. Contoh misalkan teman-teman melamar formasi guru kelas, setelah teman-teman ujian teman-teman mendapatkan poin 245. Nah, untuk kompetensi teknis guru kelas. Jadi secara nilai murni teman-teman tidak lolos passing grade karena untuk guru kelas itu passing grade-nya itu 320 teman-teman ya. Nah, setelah dijumlahkan dengan usia teman-teman, afirmasi usia sebesar 70 poin, maka dijumlahkan ini maka secara otomatis teman-teman bisa mencapai passing grade 320. Itulah yang dikatakan ditambahkan dengan afirmasi, seperti itu. Kemudian yang ketiga, ketentuan yang ketiga adalah penghitungan afirmasi. Nah, ini yang paling penting teman-teman ya. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN Suharmen menjelaskan semua nilai yang diperoleh peserta tes P3K Guru 2021 akan direkonsiliasi dan ditambahkan dengan afirmasi. Kemarin admin juga sudah membahas ini, makanya ini informasi yang cukup terbaru teman-teman ya, bahwa semua nilai yang diperoleh peserta tes P3K guru itu akan direkonsiliasi ya, direkonsiliasi dan otomatis ditambahkan dengan afirmasi teman-teman. Nah, ketentuannya untuk rekonsiliasi dan ditambahkan dengan afirmasi adalah ketentuannya terdiri dari peserta bersertifikat pendidik itu mendapatkan afirmasi 100% ya untuk kompetensi teknis. Kemudian guru honorer usia 35 tahun ke atas dengan masa pengabdian di atas 3 tahun itu mendapatkan afirmasi 15%. Sedangkan guru honorer kategori 2 afirmasi 10% dan peserta disabilitas juga mendapatkan afirmasi 10%. Nah, sangat jelas sekali teman-temannya tentang rekonsiliasi dan tambahan afirmasi seperti itu. Nah, di sini lebih penting lagi, di sini dijelaskan bahwa nilai tesnya ditambahkan afirmasi kemudian digabungkan dengan nilai kompetensi manajerial sosiokultural dan wawancara. Setelah pengolahan baru bisa ditentukan lulus atau tidak. Nah, inilah sebenarnya cara BKN menentukan guru honorer yang lulus P3K dengan guru honorer yang tidak lulus P3K tentunya di tahap 1, seperti itu ya. Jadi nilai tesnya itu ditambahkan afirmasi, kemudian digabungkan dengan nilai kompetensi manajerial sosiokultural dan wawancara. Setelah pengolahan baru bisa ditentukan lulus atau tidak, kata Suharmen ya, Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN, seperti itu teman-teman ya. Nah, sekarang kita lanjut lagi di sini. Di poin ketentuan yang keempat dari Panselnas itu tidak semua kompetensi diberikan afirmasi. Jadi ini yang harus dipahami oleh seluruh guru honorer yang mengikuti seleksi P3K guru, bahwa tidak semua kompetensi yang teman-teman kerjakan di layar komputer itu bakalan mendapatkan afirmasi. Di sini Deputi Bapak Suharmen mengingatkan afirmasi hanya untuk kompetensi teknis ya. Saya ulangi, afirmasi hanya untuk kompetensi teknis, sedangkan kompetensi manajerial dan sosiokultural yang passing grade-nya itu 130 dan wawancara 24 itu sama sekali tidak ada afirmasi. Jadi secara otomatis bagi teman-teman guru honorer yang berserdik itu ketika lolos kompetensi teknis namun tidak lolos passing grade manajerial atau wawancara, maka dinyatakan tidak lolos PP3K tahun 2021 tahap 1 meskipun memiliki sertifikat pendidik, seperti itu ya. Kemudian jika salah satunya tidak terpenuhi passing grade, maka peserta tes P3K guru 2021 itu dinyatakan tidak lulus seleksi teman-teman ya. Nah, di sini yang poin 5, tidak semua bisa diluluskan ya, tidak semua bisa diluluskan ini dari BKN juga. Bahkan Bapak Bima Haria menegaskan pemerintah berkewajiban menyediakan guru P3K yang
yang bisa menyiapkan anak didiknya untuk menggapai masa depan yang lebih baik di dunia yang sangat kompetitif. Itu sebabnya tidak semua bisa diluluskan. Apalagi tambah Deputi Suharmen, hasil tes P3K menunjukkan fakta kondisi guru honorer di Indonesia. Sebagian besar tidak lulus passing grade jika berdasarkan nilai murni. Mereka bisa memenuhi passing grade karena ditambahkan afirmasi komprehensif teknis. Itu pula keberpihakan pemerintah atas pengabdian mereka selama ini. Jadi salah satu bentuk penghargaan dari pemerintah kepada rekan-rekan guru honorer sekalian tentang pengabdian itu adalah adanya afirmasi ya. Yang admin katakan tadi, adanya afirmasi mulai dari afirmasi serdi, kemudian afirmasi usia, disabilitas, dan kategori 2 itu adalah merupakan contoh keberpihakan pemerintah kepada rekan-rekan guru honorer atas pengabdian selama ini. Ini kata dari Deputi Suharmen dan Bapak Bima Haria selaku PLT BKN. Namun di sini sekali lagi kami mengharapkan adanya kebijakan lah sebenarnya ya, kebijakan istilahnya dari pemerintah agar minimal memberikan tambahan afirmasi kepada rekan-rekan guru honorer, karena tidak bisa kita pungkiri bahwa sebenarnya kecerdasan seorang guru itu tidak semata-mata itu diakibatkan atau disebabkan oleh lulus dari tes P3K. Itu tidak semata-mata bahwa kesuksesan seorang guru untuk mendidik siswanya berdasarkan hasil tes P3K. Banyak faktor yang menyebabkan guru itu menjadi profesional ataupun menjadi tidak profesional, seperti itu ya. Makanya inilah salah satu alasan sebenarnya dari beberapa forum organisasi mendesak pemerintah memberikan tambahan afirmasi agar teman-teman guru honorer itu bisa lolos menjadi guru ASN P3K di tahun 2021, seperti itu ya. Nah, di sini kalau dikatakan lagi oleh Bapak Deputi Suharmen, kalau semua dipaksakan diangkat walaupun tidak memenuhi passing grade setelah afirmasi, menyatakan Deputi Suharmen menyatakan yang harus dipikirkan dampaknya terhadap anak didik. Nah, di sini ada kata-kata dipaksakan diangkat walaupun tidak memenuhi passing grade ya setelah afirmasi. Nah, menurut admin di sini, jika seandainya setelah diafirmasi ternyata belum juga memenuhi passing grade, maka teman-teman guru honorer itu harus mengikuti seleksi P3K di tahap 2 ya. Otomatis mengikuti seleksi P3K di tahap 2, tapi sekali lagi mungkin ada kebijakan-kebijakan yang lebih proaktif kepada teman-teman guru honorer agar bisa minimal mengimbangi tingginya passing grade yang ada. Seperti itu teman-teman ya. Nah, seperti itu. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini video informasi admin. Semoga video ini bermanfaat. Istilahnya jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.